Selamat pagi kawan laut. Tentu saya berharap pagi ini kawan laut dimanapun berada merasakan satu aura positif, eh, positif pemikirannya, positive thinking, dan dalam suasana yang fresh dan sehat selalu. Kawan laut, hari ini saya akan memberikan penguatan terkait dengan bagaimana kita menempatkan diri kita baik sebagai pimpinan maupun sebagai staf ataupun bawahan. Cara yang paling terbaik menempatkan diri kita di kantor adalah bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik itu kepada pimpinan maupun pimpinan kepada bawahan, bawahan dengan bawahan dan sebagainya. Komunikasi ini sangat penting karena dengan komunikasi inilah kita bisa saling memahami dan saling bekerja sama. Secara umum terkait dengan mengenali karakter orang itu menjadi sangat penting. Maka pada slide ini saya ingin menyampaikan sebuah cara bagaimana kita mengenal karakter orang. Kita bisa melihat pada sumbu Y ini adalah karakter yang paling atas, sumbu Y-nya adalah extrovert atau ciri-ciri karakter orang yang terbuka, gampang ngobrol, gampang diajak ngomong, gampang bercerita dan sebagainya. Kemudian yang sisi bawah di sumbu Y adalah kebalikan dari extrovert yaitu introvert, yaitu orang yang sedikit karakternya tertutup. Susah untuk diajak ngobrol, susah untuk ditanya, lebih cenderung pendiam. Nah, kemudian di sumbu X kita lihat di sisi paling kiri itu adalah karakter pemikir atau thinking. Thinking artinya dia selalu orang ini punya karakter yang menggunakan akal logikanya lebih banyak daripada akal perasaannya. Dan kebalikannya di sisi kanan itu adalah orang dengan karakter yang menggunakan perasaannya ketimbang menggunakan logikanya. Nah, di antara 4 kuadran ini, maka kalau orang yang punya pemikirannya lebih digunakan logikanya dan dia terbuka, maka ini dinamakan tipikal karakter orang yang kuat atau kita sebut dengan si kuat. Kemudian kalau yang sebelah kanan warna kuning gesit. Gesit itu adalah karakter yang lebih mengutamakan keterbukaan ekstrovert tetapi juga menggunakan feeling. Nah, bagaimana dengan rinci warna hijau di bagian bawah? Ini adalah orang yang juga punya karakter lebih banyak menggunakan logikanya, namun dia lebih sedikit tertutup. Ini lebih tertutup, tetapi dia orangnya adalah rinci. Maka dinamakan dengan orang yang namanya rinci atau si rinci. Dan yang terakhir sebelah kanan bawah warna biru adalah ciri karakter orang yang lebih menggunakan perasaannya dan memiliki sifat tertutup. Nah, ini dinamakan dengan damai. Apakah setiap orang memiliki sifat-sifat ini? Semuanya memiliki sifat-sifat ini. Tetapi ada kecenderungan di mana seseorang itu memiliki kekuatan yang lebih menonjol. Yang tadi si kuat misalnya. Itu berarti dia lebih kuat pada penggunaan logika berpikirnya dan keterbukaannya. Si damai lebih tertutup, tetapi lebih banyak menggunakan perasaannya. Nah, kita perlu tahu ini 4 karakter orang ini sehingga kita nanti bisa kita gunakan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki karakter tersebut. Sebagai contoh, si kuat. Nah, si kuat ini kita bisa melihat di sini. Ini adalah orang yang memiliki ciri-ciri kuat, bisa dilihat dari pandangan matanya yang tegas, ya. Ini adalah orang yang memiliki karakter kuat. Steve Jobs misalnya. Nah, ekstrovert, terbuka, cirinya dinamis dan passion, berorientasi target, orangnya selalu berorientasi kepada target,
berkemauan kuat dan tegas, tidak gampang menyerah. Sisi baiknya, sisi kuatnya, sisi cerahnya, rata-rata si kuat ini memiliki jiwa kepemimpinan. Lebih praktis, lebih efisien, punya kemampuan, asertif, berani tampil beda, dan memiliki konsep diri yang utuh. Namun, juga memiliki sisi lemahnya, sisi dosetnya. Biasanya orang-orang kuat ini kurang empati, sedikit sering egois, kaku, mendominasi dalam tim misalnya, dan agresif. Itu normal, sebuah sesuatu yang normal, bahwa si kuat memang memiliki karakter seperti itu. Nah, bagaimana kita menghadapi si kuat? Maka kalau kita melihat si kuat itu harus lebih banyak komunikasi dengan rasa hormat atau respect. Harus banyak belajar itu. Orang si kuat itu harus banyak belajar berbicara dengan menggunakan rasa hormatnya. Dan orang kuat ini juga harus sering melakukan latihan menjadi punya rasa empati. Dan yang terakhir, si kuat ini harus belajar menjadi bagian dari tim. Kalau tidak, maka timnya akan kaku dan timnya tidak bergerak. Ini adalah contoh-contoh bagaimana si kuat. Baik, kawan laut, ini adalah sesi yang cukup menarik. Tentu masih ada bagaimana karakter si gesit, bagaimana karakter si rinci, maupun karakter si damai. Sampai ketemu lagi. Salam optimis. Dharma Jala Prajatama.